Hari ini kamu ingin membuat kegiatan menabung menjadi seru, maka kamu mengubahnya menjadi game dengan beragam level, bonus, dan hadiah. Level 1, sisihkan Rp150.000 tiap minggu, jadi dalam setahun tabunganmu sudah 7 juta lebih. Atau cobalah metode tangga. Tiap bulan, tingkatkan nominal yang kamu tabung dan tambahkan 100.000 sampai ke akhir tahun. Januari 300.000 seminggu, Februari 400.000, dan seterusnya. Dalam setahun, uangmu sudah terkumpul 10 juta lebih. Silahkan siapkan celenganmu mulai sekarang. Karena kita menggunakan gaya game, mari tambahkan pemain lain. Mungkin anggota keluarga atau sahabatmu. Buatlah menjadi persaingan persahabatan mini. Orang yang paling banyak menabung selama sekian bulan akan mendapatkan es krim gratis dari hasil patungan pemain lain. Menarik kan? Kalau kamu siap menghadapi tantangan, aku punya beberapa tantangan bagus. Tantangan menabung 365 hari. Pertama, tentukan sedikit nominal untuk kamu tabung perharinya. Dan tambahkan 10.000 ke angka itu tiap bulannya. Januari, sehari 15.000. Februari, 25.000. Pada akhir tahun, tabunganmu sudah lebih dari 15 juta dengan beberapa gulung uang 10 ribuan. Atau kamu bisa melakukannya dalam hitungan hari, tabung 10.000 di hari Senin, 20.000 di hari Selasa, 30.000 di hari Rabu, 40.000 di hari Kamis. Setelah itu berapa? 50.000 di hari Jumat? Boleh. Lalu, liburlah di akhir pekan sebagai hadiah usahamu. Saat hari Senin tiba, mulailah dari awal. Itu sudah 7 juta setahun loh. Pastinya cukup untuk beli baju buat di tahun baru. Kalau kamu ogah menghitung uang perharinya, cukup cemplungkan 25.000 di celengan setiap minggu malam. Setelah itu menjadi rutinitas, hasilnya akan terasa. Ogah juga menyimpan satu kantong kresek penuh uang kertas receh? Ada solusinya kok. Kamu bisa melompat ke level pro kapan saja dan mencoba tantangan tanpa pengeluaran. Lakukan belanja bulanan di awal bulan dan bayar tagihanmu di awal juga. Lalu, sisihkan beberapa puluh ribu bagi dirimu sendiri untuk pengeluaran tidak terduga. Seperti kalau bosmu mengajak minum kopi tiba-tiba. Selain itu, tidak ada pengeluaran lain, artinya tak ada baju baru, potong rambut, gadget, dan termasuk permen. Tak ada lagi permen-permen manis itu. Kiks. Kalau kamu siap menghadapi gaya hidup di ujung tanduk, maka kamu harus memangkas semuanya sampai setengah. Targetmu adalah menyisihkan separuh penghasilanmu dalam beberapa bulan atau bahkan setahun penuh. Kamu pikir apalagi kebiasaan para miliarder? Aku lebih suka metode mengosongkan kantong sesampainya di rumah dan sebelum melakukan kegiatan lain, kosongkan isi kantongmu ke stoples, tapi jangan masukkan struk atau tisu bekas keringat segala ya. Masukkan koin seperti koin kembalian dan semua uang kertas besar yang kamu lupa masukkan lagi ke dompet. Saranku, cari stoples yang bagus dan besar. Kamu bakal super puas saat berhasil mengisinya sampai penuh. Lalu, kamu tinggal menghitung berapa jumlah uang yang kamu dapatkan di akhir tahun. Hasilnya bisa kamu pakai untuk jajan atau keperluan lain. Mau yang manapun, rasanya kayak dikasih uang sama orang lain. Kamu juga bisa memilih gaya kakek-kakek. Oke, mungkin cuma kakekku yang begini. Tabung saja uang 10 ribuan, setiap kali dapat kembalian 10 ribuan, masukkanlah ke brankas rahasia. Tak perlu dihitung atau membuat rencana ketat, biarkan saja uangmu menumpuk selama 6 bulan atau setahun. Lalu, kamu bisa menyetor semuanya ke bank atau ikuti kebiasaan kakekku dulu. Belanja bahan makanan mewah besar-besaran setiap tanggal 1 Januari. Metode ini mungkin kurang ampuh untuk mengubahmu menjadi sultan kalau kamu lebih sering membayar dengan kartu kredit. Tapi pada akhir tahun, kamu mungkin masih menemukan kejutan kecil dari jerih payahmu. Lacak kebiasaan belanjamu. Kalau kamu lebih suka cara jadul, siapkan buku catatan atau buku perencana anggaran. Kalau kamu tipe orang yang sering kehilangan barang di bawah tempat tidur, ada banyak aplikasi ponsel berguna yang bisa kamu pakai. Jangan tulis semuanya dengan campur aduk ya. Bagilah menjadi beberapa kategori, tagihan, uang sewa, hiburan, olahraga, makanan, supaya kamu bisa melihat kemana perginya uangmu dan melihat kategori mana yang paling boros. Mungkin kamu terlalu sering pergi ke rumah makan Padang itu untuk makan siang, udah-udahnya bahkan hafal namamu. Yang pasti itu bukan pertanda bagus. Sebenarnya, kamu tahu solusinya. Tinggal cari ide-ide memasak baru, buka buku masak, atau minta resep favorit keluargamu. Memasak di rumah biasanya lebih sehat dan lebih murah, serta membantumu merencanakan makanan di muka. Perencanaan berarti berhemat. Kata-kataku mulai makin mirip kakekku ya.
Kalau sudah tahu menu makananmu untuk seminggu, mengikuti daftar belanja akan jauh lebih mudah tanpa menghabiskan uang untuk pengeluaran impulsif. Ayo naik level, kamu sedang di supermarket. Carilah sayuran utuh dan jangan yang sudah dipotong, serta belilah buah dan sayuran musiman. Bagaimana kamu tahu buah mana yang sedang musim? Biasanya buah dan sayuran ini yang paling murah di rak. Jangan belanja saat liburan. Saat itulah toko-toko merampas uang darimu. Tunggu saja beberapa minggu. Diskon setelah musim liburan jauh lebih menguntungkan loh. Tanyakan saja apa sahabatmu lebih suka kado kecil sekarang atau kado lebih bagus beberapa minggu lagi. Kalau kamu pilih yang mana? Saat kamu sudah di toko, cobalah aturan 10 detik. Setiap kali ingin membeli sesuatu, pegang selama 10 detik. Apa kamu masih senang atau malah menyesal? Aku punya tantangan lain, cari satu barang yang kamu belanjakan hampir setiap hari. Pasti kopi kan? Kedengarannya memang agak berat, tapi tenang, kamu tidak perlu berhenti mengonsumsi kafein selamanya. Cukup buat kopimu sendiri di rumah. Rasanya lebih enak lagi setelah dihitung-hitung. Misalnya, harga kopi di luar sekitar Rp25.000 dan kamu membelinya setiap hari. Berarti sekitar 8 juta setahun loh. Kamu bisa membeli mesin kopi terbaik di kelasnya dengan uang itu. Lalu, di tahun-tahun setelahnya, semua orang bisa dapat kopi gratis. Jangan. Dendalah dirimu sendiri setiap kali bangun kesiangan. Seharian rebahan melihat media sosial, lupa membuang sampah, atau lupa memberi makan kucingmu. Dendanya cukup Rp10.000 saja. Kebiasaan rebahanmu mungkin akhirnya membuatmu kaya. Kamu tidak perlu selalu membayar barang yang kamu butuhkan menggunakan uang. Bagaimana kalau pakai sistem barter yang keren itu? Belilah barang dengan barang lain. Dahulu, orang biasanya membayar dengan makanan, rempah-rempah, teh, bahkan garam. Kamu bahkan bisa membayar uang kos dengan bawang. Itu kalau kamu hidup ribuan tahun lalu. Bakat terpendam apa yang kamu punya? Ganti oli mobil temanmu atau rawat peliharaan tetangga? Manfaatkan peluang yang ada. Kamu mungkin diberikan imbalan makanan gratis, potong rambut gratis, sepeda bekas, atau apapun yang sepadan. Tren DIY mulai kembali lagi belakangan ini. Buatlah sendiri deterjenmu, semprotan pembersih, sabun, bahkan krim cukur bebas bahan kimia, dan ramah lingkungan. Itu lebih murah, lebih baik, dan kamu bisa belajar hal baru. Cuka, minyak zaitun, soda kue, jauh lebih murah daripada kosmetik dan pembersih di pasaran. Cara terbaik untuk menghemat uang kado adalah dengan bertukar kado. Semua orang menulis nama di kertas, lalu masukkan ke topi berbentuk aneh seperti topiku ini dan undi satu persatu. Dengan begini, kamu cuma perlu membeli satu kado untuk satu orang di kantor. Cari aktivitas gratis yang ditawarkan kotamu. Tukar bioskop dan popcorn dengan kunjungan ke galeri seni atau museum gratis. Beberapa tempat menawarkan kelas gratis seperti cara membuat gulungan sushi atau membuat mie dari nol. Cabut kabel peralatan elektronikmu jika memungkinkan, meski dalam keadaan mati, meteran listrikmu tetap berkurang. Ini namanya daya phantom atau phantom power. Rata-rata, sebuah keluarga memiliki sekitar 20-40 perangkat rumahan yang masih bisa menghabiskan banyak daya dalam keadaan mati saat dicolokkan. Contohnya, router, TV, dan printer. Akan tetapi, jangan menabung tanpa target, sisihkan uangmu untuk kegiatan hiburan juga, seperti liburan singkat ke tepi pantai, tiket konser, atau ponsel baru. Kamu pasti merasa super puas saat bisa membeli barang mahal cuma dengan menyisihkan uang receh sesekali. Tips terakhir, jangan terlalu memaksakan ya. Kalau kamu gagal saat mencoba salah satu tantangan menabung ini, cobalah yang lain sampai kamu menemukan yang paling tepat untukmu. Ingat, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit.